Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Pyramid Game? Yuk kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode 9 ya. Adegan kali ini dimulai dari saat mau diadakannya Pyramid Game yang ke-16. Sebelum dimulai, Harin maju ke depan kelas dan mengatakan kalau di Pyramid Game kali ini, dia ingin ada orang yang akan menjadi peringkat F permanen. Yang artinya, orang itu akan menjadi peringkat F seterusnya sampai mereka lulus. Mendengar hal itu, raut mukanya Jeon jadi nggak enak, karena dirinya membayangkan masa-masa dulu dia menjadi peringkat F. Masa iya dia akan mengalami masa-masa itu lagi sampai pada lulus? Harin pun bertanya di depan kelas, ada nggak yang mau mengajukan diri menjadi peringkat F permanen? Waduh, emang sableng ya si Harin ini, udah tahu kalau jadi peringkat F bakalan dikerjain. Ini malah ditanyain siapa yang mau. Weleh-weleh, ya pada nggak mau lah ya. Saat satu kelas hening mendengar pertanyaan Harin, tiba-tiba Suji masuk ke dalam kelas, kemudian menghampiri Harin dan mendorongnya ke papan tulis. Teman-teman sekelas juga pada kaget semua jadinya. Di sana, Suji mengkonfrontasi Harin. Gara-gara kerjaan game lu nih, banyak korban udahan. Uri jadi antisosial. Jeon sampai menyayat pergerangan tangannya. Unjong nggak bisa jadi atlet lagi. Dan sekarang, Yerim. Di sana, Suji juga tahu kalau akan ada peringkat F permanen. Dan dia mengkhawatirkan Jeon akan mengajukan diri. Kemudian, Suji merasa harus menghentikan permainan gila ini. Dia kemudian bertanya ke teman sekelasnya, siapa yang akan kalian pilih jadi peringkat F? Teman sebangku kalian? Atau teman yang ada di belakang kalian? Semua jadi terdiam 1000 bahasa. Dan semuanya pada mengingat masa-masa road trip mereka. Di mana pada saat itu kan semuanya menjadi teman dekat dan akrab satu sama lain. Suji juga menyadarkan semuanya kalau dia nggak mau melakukan itu. Karena kita semua adalah teman. Suji juga bilang, sudah banyak korban. Kalian mau jadi korban berikutnya? Keren Suji, semoga yang lain jadi pada sadar juga ya. Kemudian Suji juga bilang, kalau kalian ada yang tidak mau berpartisipasi dalam permainan gila ini, harus menghapus aplikasinya dan berdiri. Jika mayoritas setuju, maka game ini akan dihapuskan. Tapi, jika tidak, maka mari lanjut memilih seseorang untuk tingkat F permanen. Deg-degan nih, lihat hasilnya sahabat nonton. Akankah game ini dihapuskan langsung apa enggak ya? Harin pun setuju dengan ide Suji ini, karena sepertinya dia percaya kalau Jeon akan mengorbankan diri. Tapi nyatanya Jeon sudah menghapus gamenya. Mantap, rasain kau Harin, seluruh rencana lu gagal, hahaha. Dan akhirnya semakin banyak yang menghapus game laknat itu. Bahkan sekutu Harin si Dayon juga menghapus game itu. Tapi Suji menolak menerima suaranya, karena dari awal dia nggak layak ikut game ini, karena harusnya sudah dikeluarkan dari sekolah. Mendengar hal itu jelas ngamuklah si Dayon. Dia kan emang tukang ngamuk orangnya ya. Jadilah Jeon yang jadi sasaran kemarahannya. Nah, yang mengagetkan di ruang guru, para guru akhirnya mengetahui kejadian di kelas 2.5. Karena ternyata disiarkan secara langsung di forum online. Di saat-saat itu, Doa juga tiba-tiba menghapus itu game. Kilas balik ternyata, Suji sempat nyamperin Doa dan meyakinkan Doa untuk bersama-sama menghapus game ini. Dan diperlihatkan juga, ternyata Doalah yang menaruh kamera CCTV di kelas, sehingga bisa disiarkan secara langsung. Dengan jumlah mayoritas yang setuju game ini dihapuskan, maka sah lah ya udah kalau game ini akhirnya berakhir. Nah, sekarang kita mulai bahas rencana kakaknya Wuri dan Suji nih. Mereka berencana supaya adegan live di kelas itu bisa disiarkan langsung ke seluruh dunia, supaya adegan kekerasan di sekolah terkuak. Dan ternyata bukan itu saja, tapi masalah manipulasi nilai juga mau dibongkar lewat satu kesempatan ini. Guru-guru pun mulai masuk ke kelas dan mencari di mana kamera CCTV berada. Di sisi lain, videonya sudah tersebar, dan mulailah banyak komentar-komentar netizen bermasukan, dan langsung jadi trending. Kemudian, sepulang sekolah, mereka menghampiri Yerim, dan kaget, kok kayaknya Yerim baik-baik aja tuh? Ternyata, Yerim cuma terjatuh karena diikutin sama penguntit, dan dibuat heboh aja. Weleh-weleh. Padahal kita mikir udah apa aja ya sahabat nonton. Di kantor polisi juga, Bu Guru Yun yang sudah dipecat dari sekolah melaporkan adanya kekerasan di sekolah Baekhyun. Berita kekerasan di SMA Baekhyun pun dibahas di channel-channel TV, dan Nenek Harin pun mengetahui hal itu. Begitu juga dengan para orang tua yang lain. Harin pun nyamperin emaknya dan minta dipindahkan dari sekolah bersama dengan Jeon. Kadang teman nonton kamu bingungnya sama Harin ini, nganggap Jeon teman dekat. Tapi kok ujung-ujungnya dijahatin dulu ya? Ada ya teman tapi begitu. Tentu saja emaknya nggak setuju.
Apalagi Harin kan udah menyebabkan kekacauan. Tapi di tengah itu, neneknya Harin datang, terus mengomeli Harin. Dan baru kali ini neneknya nggak mendukung Harin. Di rumah Jeun, ibunya tiba-tiba ada di rumah setelah mengetahui kasus kekerasan di sekolahnya Jeun. Di sana, ibunya meminta maaf kalau dia nggak tahu kejadian ini, sehingga membuat Jeun merasa sendirian. Jeun langsung memeluk erat ibunya. Keesokan paginya, si Sableng Harin nungguin Jeun di depan rumahnya. Mereka berdua pun ngobrol perihal tanggapan orang-orang setelah melihat streaming live kemarin itu. Harin tanya ke Jeun, "Apa menurut lu gua psikopat?" "Temen nonton kamu yang jawab aja deh ya, nggak usah Jeun." "Yes, lu psikopat Harin, jelas banget itu." Tapi ya, Jeun kan hatinya baik bener ya. Jadi dia dikasih saran lah si Harin, kalau jangan sampai menghancurkan diri lu lebih jauh lagi. Dan ditinggalin dah si Harin. "Good Jeun, kalau teman jahat ya ditinggalin aja." Harin dengan tatapan kesal memperhatikan Jeun yang pergi. Keesokannya di sekolah, banyak reporter TV yang berkumpul di depan sekolah Baekhyun. Sampai-sampai murid kesusahan untuk masuk. Di rumah Harin, neneknya Harin akhirnya memberikan perintah untuk mengeluarkan Harin dari sekolah. Dan saat neneknya hendak pergi, Harin tiba-tiba nyamperin neneknya dan memeluknya. Dan sepertinya membisikkan sesuatu ke telinga nenek Harin. Apa ya kira-kira yang dibisikin? Di ruang Dewan Pembina Sekolah, ibunya Harin dan bapaknya Doa berdiskusi tentang strategi keluar dalam menghadapi masalah kekerasan di sekolah ini. Bapaknya Doa jelas ingin menyelamatkan putrinya. Tapi ibunya Harin bilang kalau dia tidak akan menyelamatkan siapa-siapa. Bahkan putrinya pun akan menghadapi konsekuensinya. Karena yang paling penting adalah image-nya grup Baekhyun, bukan anaknya. Kembali ke kelas 2.5, kita lihat bahwa banyak kursi yang kosong. Mungkin yang lain gak berani masuk sekolah kali ya. Nah, kali ini, guru sekarang membagi para murid di kelas 2.5 untuk pindah ke kelas yang lain. Ada yang ke kelas 1, dan ada yang ke kelas 2 yang lain. Sepertinya ini artinya kelas 2.5 resmi dibubarkan. Di hal sekolah, ketua Dewan Pembina yang adalah ibunya Harin dihadapkan kepada para orang tua murid yang menanyakan kebenaran tentang video kekerasan yang beredar. Ibu Harin menjelaskan, supaya tidak ada hal yang terjadi lagi ke depannya, maka murid-murid akan dipindahkan. Bahkan, gedung di mana kelas 2.5 berada pun disegel, dan tidak diperbolehkan siapapun untuk masuk. Murid yang dipindahkan sekarang sudah menjalani kelas yang normal, seperti kelas pada umumnya. Bahkan, sekarang mereka bisa makan di hall besar bersama dengan murid-murid yang lain. Yang sebelumnya, kalau makan kan cuma kelas 2.5 aja. Nggak ada murid-murid dari kelas yang lain. Di luar sekolah, Doa bertemu dengan Suji dan menceritakan bahwa Harin akan dikirim ke luar negeri. Suji pun kaget mendengar hal itu. Enak ya, nggak dihukum apa-apa, main kabur aja ke luar negeri. Kita juga diperlihatkan Harin yang tertidur di kamar dengan koper yang sedang dipacking. Tapi anehnya ada sekotak obat. Nah loh, buat apa ya obat itu? Di atap sekolah, Suji juga memberitahukan kepada Jeun kalau Harin akan dikirim ke luar negeri. Ini adalah akhir yang realistis buat Harin, karena kan nggak mungkin dia akan dihukum secara anak orang berpengaruh. Suji juga bertanya ke Jeun, katanya kalau kita udah berhasil memusnahkan piramid game ini, katanya Jeun mau menceritakan sesuatu. Namun, sebelum Jeun menjawab, tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari nomor tidak dikenal. Ternyata itu adalah nomornya Harin. Sepertinya Harin ngajak Jeun ketemuan di sekolahnya dulu. Jeun hendak pergi, tapi Suji memaksa untuk ikut. Terus Jeun akhirnya cerita, kalau pas SD dulu, dia pernah melakukan kesalahan terhadap Harin. Kesalahan yang sangat buruk, kata Jeun. Benar seperti dugaan teman nonton kamu ya, berarti. Mereka pun akhirnya sampai di sekolah SD mereka dulu, dan akhirnya bertemu dengan Harin. Di sana Harin cerita, kalau dia juga dulunya adalah korban kekerasan di sekolah. Langsunglah Suji melihat ke arah Jeun. Terus Jeun langsung ngomong, aku yang melakukannya. Gak lama, tiba-tiba ada api yang menyala, dan terjadi ledakan yang membuat Harin terjatuh. Nah, apa yang akan terjadi pada Harin ya, sahabat nonton? Akankah dia selamat dari ledakan yang cukup besar itu? Ataukah karena ledakan itu menyebabkan Harin sudah meninggal? Kalaupun Harin pada akhirnya selamat dan masih bernapas, apakah Suji dan Jeun bakal mau pergi menerjang api dan menyelamatkan Harin dan membawa Harin keluar dari tempat itu? Gimana? Penasaran nggak sama apa yang terjadi sama Harin, Suji, dan Jeun di tempat kebakaran itu? Mau tahu kelanjutan ceritanya gimana? Saksikan kelanjutan episode terakhirnya ya sahabat nonton. Dan jangan lupa untuk like,
komen, dan subscribe ya sahabat nonton. Sampai jumpa.